Kitabul wudu. Nah, kitabul wudu. Apa bacaannya ya? Babun minal kabairi. Babun minal kabair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babun minal kabairi alla yastatira min baulihi. Itu kan? Ini bab tentang dosa besar, dari dosa besar, bahwa tidak menyempurnakan, tidak meniiskan dari kencingnya. Ini bab kami belum tiis lagi sudah dibasuhnya. Jadi apabila dia berjalan beberapa langkah, tes seakan-akan keluar lagi, lalu sampai duhur, ya waktu sebelum duhur berjalan sampai duhur sehingga di masjid, wudunya sembahyang. Nah, sembahyangnya itu tidak sah. Kenapa? Karena masih membawa najis di luar kemaluan. Kalau di dalam kemaluan najis tidak apa-apa. Kalau di luar kemaluan artinya di luar bekami kada tiis. Jadi caranya kayak apa? Kalau bekami supaya tiis, pertama habiskan kaminya dulu. Yang kedua berdehem 3 kali. Atau bedungkung sedikit, gerak-gerakakan, nah, baru dibasuh. Misalnya masih keluar juga, ngarannya silsil baul. Silsil baul itu caranya setelah bekami dibungkus, kemaluan kepalanya dibungkus pakai plastik atau dipakai kapas supaya tidak menyebar ke pakaian. Boleh sholat, tapi sholat satu waktu aja, wudunya habis. Bila waktu duhur, wudu waktu duhur. Misalnya masih ada wudunya sampai ke asar, wudu lagi walaupun kada batal. Jadi dipakai 1 kali. Kalau kita wudu kayak ini biar sebulan misalnya kada batal, tetap aja masih sah kalau bisa wuduan. Tapi bagi yang silsil baul tadi, bekami cepat-cepat wudu, sholat. Misalnya keluar kada apa-apa, itu ngarannya di luar kemampuannya. Tapi apabila bekami biar kada tiis kada apa-apanya, kehendakan badan cepat, lalu kada tiis kena tes keluar, lalu wudu kada dibasuh lagi, kada dipacul selawarnya untuk sholat. Nah, itu kada sah. Jadi salah satu syarat sholat harus bersih dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Wa bihi qala haddatsana Utsmanu, telah memberikan hadis kepada kami oleh Utsman. Qala, berkata Utsman, haddatsana Jarirun an Mansurin an Mujahidin, telah memberikan hadis kepada kami oleh Jarir dari Mansur dari Mujahid, an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas Abdullah. Qala, berkata Ibnu Abbas, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitatil Madinati aw Makkah. Marro, melewati, Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin, dari tembok, min hitatil Madinah, dari tembok-tembok yang ada di Madinah, aw Makkah atau Makkah. Jadi apabila ada aw di situ, syakur rawinya ragu-ragu apakah hiton Madinah kah atau Mekah. Jadi dibuati keduanya, baik itu tembok yang ada di Mekah, baik tembok yang ada di Madinah. Fasami'a sauta insana ini, maka mendengar ia Nabi akan bunyi 2 orang manusia. Yu'adzabani, keduanya diazab. Fi kuburima, di dalam kuburnya keduanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabani, diazab keduanya. Siapa yo? Insanai
insana ini, dua manusia diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, dan keduanya tidak disiksa pada dosa besar, bukan dosa besar yang disiksa. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya kana ahaduhuma, adalah salah satu keduanya dalam kubur, la yastatiru min baulihi, tidak menutupi dari kencingnya. Ini kada menutup. Apabila kami berhadap ke jalan langsung kami cer gitu. Babarang, bekami babarang. Wa kanal akharu, dan yang lain yamshi bin namimah. Yamshi berjalan ia bin namimah, mengadu asa, mengadu domba. Jadi kalau ke tetangga, gosipnya itu mengada-ada. Oh itu tadi ketemu lawan pacarnya aja. Berarti melihat aja, bisa jadinya itu dia beli, bisa jadi menyampaikan pesan dari orang. Jadi mudah menafsirkan orang itu jahat. Itu namimah ngarannya. Nah itu nanti diazab di kubur selama dia tidak minta ampun, maaf kepada orang yang diadu domba. Tsumma da'a, kemudian Nabi menyuruh bijari rotin, supaya membawa satu pelapah kurma. Jadi kurma yang masih hijau itu ditebang tangkaninya, batangnya, yang batang gininya, kan batangnya banyak loh. Apa ngarannya tuh? Tangkainya lah, bukan batangnya. Kalau batangnya pohonnya, ini tangkainya dipotong. Jadi pohon kurma itu seperti pohon palem, seperti pohon kelapa, sama gitu, kelapanya sama. Da'a, memanggil Nabi bijaruratin, supaya membawakan satu pelapah kurma. Fakasaroha kisrota ini, maka Nabi membelah dua. Fawadoa ala kulli qabrin minhuma kisrotan, maka Nabi meletakkan tiap-tiap satu kubur dari pelapah kurma satu potong. Jadi sepotong berdua. Faqila lahu, maka dikatakan orang bagi Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, untuk apa sampian melakukan ini? Oh, laujar Nabi, la'allahu, barangkali, ayu khaffafa, bahwa diringankan ia, anhuma, dari keduanya dalam kubur, disebabkan dengan pelapah kurma, malam tai basa, selama tidak kering, au ila ayyai basa, atau yang kalimatnya ada au, apakah kalimatnya tai basa atau iyai basa. Jadi sama, selama tidak kering. Nah, jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengambil kias, bolehkah ke kubur mandak kembang? Hukumnya boleh, karena Nabi di sini mandak pohon hijau di atas kubur, supaya meringankan siksa dalam kubur. Jadi sesuatu yang hijau, apalagi kembang itu kan lawas, hanya layu, apalagi kembang kenanga, ditaruh di atasnya seminggu masih hijau. Jadi kalau daun pisang itu cepat kering karena kepanasan keringnya. Jadi selama dia masih hijau, itu dia dikurangi siksaannya. Nah itu boleh meletakkan kembang di atas kuburan. Ini dalilnya, tapi orang mencari dalil. Wallahu a'lam.